minggu susuknya itu udah mulai bereaksi. Hampir semua laki itu yang melihat saya itu tertarik sama saya, dan bahkan bukan cuma hanya laki, tapi perempuan pun juga sama tertarik sama saya. Bagi yang memang masih memasang-masang tusuk, sebelum Anda dijemput malaikat Israil, sakaratul maut, mengalami sakaratul maut, saran saya yang pertama, buanglah. Terima kasih masih bersama kami di Inilah Kisahnya. Di segmen ini ada kisah tentang pasang susuk yang bikin merana dan membuat pemiliknya kesakitan saat susuk dibuang dari tubuhnya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita saksikan di Inilah Kisahnya berikut ini. Good people, pengguna susuk memang dipercaya terlihat beda. Konon, pengguna susuk lebih terlihat berwibawa dan berkarisma. Juga wajahnya semakin enak dipandang. Jika pria, maka akan bertambah aura ketampanannya. Dan jika wanita, maka semakin cantik serta tak membosankan dipandang mata. Oke, di sini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya memakai susuk. Dulu awalnya saya ingin memakai susuk karena saya ingin terlihat menarik di setiap orang melihat saya. Dan kebetulan ada teman saya yang juga menyarankan saya memakai susuk. Saya mencoba dan susuknya itu berbentuk berlian. Saya pasang di dahi dan juga di dagu. Kegunaannya yang di dahi itu untuk memancarkan aura di wajah saya, dan kalau untuk yang di dagu itu kegunaannya untuk supaya setiap perkataan saya itu dipercaya oleh setiap orang. Susuk pun banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti penglaris atau meninggikan daya pikat seseorang. Apakah benar susuk itu bisa menyebabkan seseorang yang memakainya menjadi terlihat lebih cantik, lebih berwibawa, lebih menarik gitu? Ya bisa saja dan benar adanya seperti itu. Tapi memang susuk itu kan dipasang, dibuat, sudah dirajah dengan mungkin ya mantra-mantra tertentu sehingga bisa menghasilkan energi-energi yang memikat. Mungkin bisa saja mungkin segani juga, jadi tergantung niat dan fungsi susuk itu sendiri. Secara kasat mata, pengguna susuk bisa dikenali dari gerak-gerik juga pantangannya. Konon, pengguna susuk akan menarik perhatian lawan jenis, namun juga kerap bersikap aneh dan cenderung sering gelisah, juga mudah kerasukan dan pantang mengkonsumsi pisang tanduk, jantung pisang, labu air, dan sate. Nah, kalau di masyarakat umum kan biasanya susuk tuh ada pantangannya. Ya. Misalkan pantangannya nggak boleh makan sate, nggak boleh makan pisang. Apakah memang benar seperti itu? Ya, yang saya ketahui sih memang benar seperti itu. Misal sate kan dimakan seringnya memang langsung menggunakan bambu atau lidi dengan mencabut gitu ya. Dengan mencabut itu supaya susuk itu jangan hambar dan hilang kekuatan majisnya gitu, mistisnya. Karena yang memasak itu pasti tahu pantangan-pantangan sosok goib yang berada di dalam susuk tersebut, yang tidak boleh indikasinya memakan makanan-makanan yang memudarkan atau bahkan bisa menghilangkan kekuatan susuk itu sendiri. Dan gitu ada satu pantangannya, yaitu saya nggak boleh memakan pucuk daun pepaya. Nah, setelah 1-2 minggu susuknya itu udah mulai bereaksi. Hampir semua laki itu yang melihat saya itu tertarik sama saya, dan bahkan bukan cuma hanya laki, tapi perempuan pun juga sama tertarik sama saya. Good people, ada kisah seorang wanita penghibur yang memasang susuk di tubuhnya. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 100 susuk dipasang. Ada di bagian wajah, juga ada di bagian pribadinya, hingga membuat wanita ini jadi primadona di kalangan laki-laki. Sampai akhirnya ia bersuami dengan seorang pria yang ingin menikahinya. Akhirnya keinginan itu diterima si wanita, tapi dia tetap mengunci rahasia tentang susuk yang ada di tubuhnya. Merasa tak enak dengan suami, akhirnya si wanita memberitahu bahwa dirinya pasang susuk. Sang suami tak marah mendengarnya dan mengajak istrinya itu untuk membuang susuk itu.
Cukup lama proses pembuangan susuk ini dan si wanita sangat menderita ketika satu persatu susuknya diambil. Di masyarakat itu beredar berita bahwa orang yang memakai susuk itu sulit meninggalnya. Nah, apakah benar seperti itu? Dan kalau memang benar, apa sih penyebabnya? Ya karena susuk itu kan terkadang dipasang di kening, di bibir, di tulang pipi, bahkan mungkin di seluruh badan bisa dipasang. Maaf, karena, katanya ada juga yang di maaf. Iya, di mana saja bisa dipasang. Itulah yang menyebabkan pada saat sakaratul maut itu roh itu susah keluar dari dalam tubuh. Karena badannya dihuni oleh godam gitu. Karena susuk itu seperti ada energi yang menghalangi roh itu untuk keluar dari tubuh. Good people, selama sebulan, susuk-susuk berupa jarum emas, berlian, tembaga juga besi itu dikeluarkan dari tubuh. Dan selama itu pula si wanita pemasang susuk selalu mengalami kerasukan. Konon, benda seperti jarum emas yang dimasukkan ke dalam tubuh si wanita juga dilumuri darah binatang yang diberi mantra-mantra. Sehingga saat susuk-susuk ini dilepas, si pemilik susuk pun akan bertingkah seperti hewan. Bisa seperti kera dan yang pamungkas bertingkah layaknya harimau. Susuk terakhir yang dikeluarkan adalah susuk ratu ular yang konon menjadikan si wanita pemasang susuk terlihat cantik dan menarik. Ketika satu persatu susuk dilepas, si wanita pun tak terlihat semenarik sebelumnya. Namun ini jauh lebih baik daripada terus menjadikan susuk ada di dalam tubuhnya. Jadi berpikir dan berkeyakinan bahwa ini tuh semua pasti gara-gara susuk itu yang dulu sebelum nikah saya pakai. Nah, hingga saat itu saya putuskan saja untuk membuang semua susuk yang ada dalam diri saya. Pak, misalkan udah terlanjur pasang susuk nih, terus yang masangnya sudah meninggal. Katanya kan susuk harus dilepas oleh yang masang. Sedangkan yang masang udah nggak ada. Ini bagaimana cara supaya meninggalnya mudah? Ya nggak harus demikian juga. Tidak harus selama itu susuk harus dikeluarkan atau dicopot oleh pemasangnya. Orang lain juga bisa mencabutnya. Punya keilmuannya ya? Iya, benar sekali. Yang penting orang itu punya keilmuannya, mengerti dan paham bagaimana cara menghancurkan susuk tersebut dan menghambarkan susuk tersebut agar roh tadi mudah keluar dari itu. Good people, susuk juga dipercaya akan membuat orang sakit dan susah berpisah dari ajal. Dikarenakan di dalam tubuhnya ada benda-benda berunsur alam astral. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya menikah. Nah, setelah saya menikah pun banyak sekali nih laki-laki yang tertarik juga sama saya. Dan setelah itu juga, dan itu sangat berpengaruh buruk juga terhadap keluarga kecil saya nih dengan suami. Kami sering cekcok, kami juga suami juga pekerjaannya merosot, ekonomi kita jadi nggak stabil gitu. Emosi saya meledak-ledak, terus udah gitu ada pengaruh sakit juga sih di badan gitu. Seperti kisah seorang nenek berusia 85 tahun yang selalu mengeluh sakit di bagian dada. Rasa yang tak tertahan dan ia meyakini itu sebagai imbas dari pemasangan susuknya. Sekilas si nenek terlihat bugar, kulit wajahnya berseri-seri meski ada kerutan sedikit. Jauh dari sangka bahwa usianya sudah 85. Namun ia merasa tak berdaya, tubuhnya lemas dan hanya bisa berbaring saja. Ketika ada orang pandai yang membantunya untuk melepas susuk, diketahui ada sekitar 27 susuk terpasang di tubuh dan wajahnya. Yang sebagian besar ada di bagian wajah, dagu, bibir, mata, dan pinggulnya. Dan baru diketahui pula jika di masa mudanya nenek ini pernah bekerja sebagai pelayan nafsu pria hingga membuatnya memasang susuk demi menggait pelanggan sebanyak-banyaknya. Ketika proses pencabutan susuk berlangsung, si nenek menjerit-jerit dan mengeluarkan suara yang bukan suaranya. Hingga 5 jam berlalu, maka proses pencabutan susuk pun berakhir. Begitu tak ada susuk di tubuh, si nenek terlihat lemas. Pelan-pelan wajahnya juga berubah, di mana banyak kerut bermunculan. Dan 3 bulan setelah itu, si nenek meninggal dunia dengan tenang. Wajahnya menua, tapi tubuhnya bersih dari susuk. Bagi yang memang masih memasang-masang susuk, sebelum Anda dijemput malaikat Israel,
sakaratul maut, mengalami sakaratul maut, saran saya yang pertama, buanglah, bersihkanlah tubuh dari benda-benda yang tertanam di dalam tubuh yang bisa nantinya menghambat roh itu keluar dari peredaran darah dalam tubuh.